Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita mau bersama-sama saat sore malam hari ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Sejenak beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama menyembah dan meninggikan nama Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memberikan semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat sore malam hari ini Tuhan, bersama-sama kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, berdiam diri di tempat ini. Kami mau bersama-sama menundukkan hati kami, untuk kami boleh terus Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan tolong setiap kami, biarlah saat sore malam hari ini, kami boleh merasakan akan lawatan Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami, ada dalam hati kami, bahkan Engkau senantiasa selalu ada dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus menantikan hadirat-Mu Tuhan, kami mau menantikan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami ya Bapa. Urapi kami Tuhan yang boleh ada di tempat ini, biarlah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau bersama-sama menghampiri tahta kudus Tuhan. Kita mau siapkan diri kita, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hampiri tahta kudus-Mu, ku kan curahkan segala doaku. Kaulah Allah yang ku ingini, sentuh hatimu dengan sembahmu. Kau ku sembah, Allah kudus, ku rindu mendekati-Mu. Alirkanlah kuasa-Mu yang membawa kehidupan. Kau ku sembah, Allah kudus, ku rindu mendekati-Mu. Alirkanlah kuasa-Mu yang membawa kehidupan. Allah kudus. Mari kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku hampiri tahta kudus-Mu, ku kan curahkan segala doaku. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku ingini,
dengan sembahmu. Kau ku sembah, Allah kudus, ku rindu mendekatimu. Alirkanlah kuasa-Mu yang membawa kehidupan. Kau ku sembah, Allah kudus, ku rindu mendekatimu. Alirkanlah kuasa-Mu yang membawa kehidupan. Kau ku sembah, Allah kudus, ku rindu mendekatimu. Alirkanlah kuasa-Mu yang membawa kehidupan. Allah kudus, Allah kudus, Allah kudus. Sembah Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah saat sore malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh ada di tempat ini, ketika kami boleh datang di tempat ini, kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui setiap pujian kami, melalui setiap suara kami, melalui setiap penyembahan yang kami boleh naikkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
Pimpin setiap kami, untuk kami senantiasa mengundang hadirat Tuhan itu turun di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Engkau adalah kekuatan kami. Biarlah anugerah-Mu yang senantiasa menjadi perisai kami. Engkau yang sanggup memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah mata hati kami boleh senantiasa tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya dalam-Mu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat Kau tak mengerti. Tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Kita mau kembali katakan, mata kami tertuju padamu. Mata kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari setiap kita bisa bangkit berdiri dan bersama-sama katakan, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku
terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sebentar akan memberikan korban persembahan. Saya mengundang untuk petugas kolektan yang akan bertugas. Nanti sebelum persembahan dijalankan, dengan kasih Kristus, Bu Jimmy akan berdoa. Semua karena belas kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dan jika sebentar kami mau memberikan korban persembahan kami, biarlah Engkau saja Tuhan yang memberikan kelimpahan atas kami semua Tuhan.
Engkau yang berkati imamat yang menjalankannya, memberkati kehidupannya, untuk pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau kembali datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya hari-hari ini adalah hari yang cukup berat yang harus kita lalui. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dan saya yakin percaya saat ini Tuhan akan beracara atas setiap kita. Amin. Tuhan akan beracara bagi setiap kita yang sedang mengalami pergumulan ataupun kita yang mengalami persoalan. Tuhan akan beracara atas setiap kita. Terima kasih. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Lebih lagi kita mau katakan, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Kita mau katakan pujian ini. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Angkat tanganmu dan katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Lebih lagi kita katakan, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan.
nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami, untuk kebaikan, untuk anugerah, bahkan untuk hal-hal yang tidak sanggup kami pikirkan. Engkau terus menyediakan hal yang terindah bagi kami semuanya, sehingga sampai hari ini kami dipelihara, kami diberi kekuatan, kami diberi anugerah. Bahkan kami menerima nikmat yang ilahi daripada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami belajar untuk terus mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan diri kami. Karena kami sadar Tuhan, waktumu tidak akan lama lagi. Untuk itu Tuhan, bawa kami untuk kami semakin berbenah, untuk kami semakin merindukan akan waktu dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang kami inginkan Tuhan, Engkau melihat kami setia, Engkau melihat kami benar, sehingga kami layak untuk masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mempersiapkan hidup kami dengan baik, dengan kebenaran yang datang daripada Allah Bapa di surga. Berbicaralah secara khusus kepada kami semuanya, sehingga kami boleh menerima dengan benar. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, dan kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, Amin. amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kita masih tetap bersama-sama belajar sesuai dengan tema bulan Januari, yaitu kita diingatkan bahwa ada hari Tuhan. Ya, Rabu yang kemarin kita sudah belajar jangan sampai membuat celaka diri sendiri, dan kemudian hari Minggu kemarin kita diajarkan untuk bertobat selagi masih bernafas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kita kok harus cepat-cepat bertobat selagi masih mempunyai nafas hidup? Ini Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bersama-sama, dan ini adalah sesuatu yang amat serius. Alasan bertobat selagi kita masih bernafas karena alarm itu sudah mulai berbunyi. Ya, ini tema kita sore hari ini.
alarm itu sudah berbunyi. Ya, saya sengaja memberikan gambar waktu dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada banyak sekali hal-hal yang tidak sedap dipandang karena ada banyak sekali kehancuran. Nah, hari ini Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, ada banyak sekali hal-hal secara bersifat alam itu mulai menghantam bumi. Ya, kemarin kalau tidak keliru hari Senin di Jogja ada gempa meskipun skalanya kecil, tetapi ini merupakan satu warning, ya peringatan dari Tuhan bahwa ada banyak sekali perkara-perkara di mana alam juga berbicara. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat atau membaca dalam media sosial, di Semarang itu ternyata ada banyak sekali tempat yang di mana terdapat patahan-patahan sehingga ada beberapa tempat di bagian Semarang atas itu semuanya di bagian bawah itu ternyata retak. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin melihat seperti misalkan contoh Manyaran, kemudian Gombel, ya meskipun ditangani dengan infrastruktur yang sangat baik, tetapi itu semuanya saya berkata sia-sia. Kenapa? Yang dilawan adalah alam. Kemudian apalagi? Ekonomi. Ya tadi saya mendengarkan berita raksasa besar Asia yaitu Jepang hari ini kolaps. Mereka mulai bingung, banyak sekali perusahaan yang mulai gulung tikar. Kemudian perusahaan-perusahaan film besar gitu ya seperti Sony, kemudian yang dahulu milik daripada Amerika yang dibeli oleh Jepang, hari ini beralih tangan yang memiliki adalah China. Jepang mulai mengalami kemerosotan. Penjualan mobil merosotnya pun tidak main-main, lebih dari 30%. Nah, gonjang-ganjing inilah yang perlu kita waspadai. Kenapa? Alarm itu sudah berbunyi. Nah, kita akan melihat dalam surat Roma pasal 13 ayat 11 dan juga ayat 12. Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk sidang jemaat di Roma. Firman ini berkata, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi hari itu Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Roma, banyak sekali orang-orang rohani yang hari itu merasa nyaman. Mereka tahu tentang keadaan waktu. Keadaan waktu zaman kehidupan Rasul Paulus sekitar tahun 40 dengan keadaan hari ini mungkin mirip-mirip. Artinya apa? Ada banyak kesukaran. Zaman Roma waktu itu, Roma menindas orang-orang Yahudi. Zaman itu sulit sekali. Nah, tapi ternyata banyak sekali orang-orang percaya, mereka menganggap bahwa itu enggak penting. Kenapa? Orang-orang itu sebagian memiliki harta yang cukup. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa ini adalah waktu yang sangat-sangat genting, sehingga secara rohani mereka tertidur. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa saatnya telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur. Nah, Bapak Ibu yang mungkin biasa mencoba bangun pagi, kadang-kadang mungkin termasuk saya, ya sudah pasang alarm jam 4:30 pagi. Tapi kalau saya lagi persiapan khotbah, misalkan katakanlah selesainya jam 3, saya pasang alarm jam 4:30 pagi. Artinya saya baru saja tidur 1,5 jam. Begitu alarm ini mulai berbunyi, saya dengar. Tapi saya nggak cepat bangun. Saya biasanya cuma ngeramak ini, meraba HP, saya sentuh,
Snooze-nya saya matikan, tik. Pikiran saya 10 menit meneh. Harusnya 10 menit kan setengah 5 lebih 5. Kadang-kadang bisa jam 5:15 Bapak Ibu. Kadang setengah 6. Wah, kedandapan. Nah, kalau sudah kedandapan begitu gimana? Ya sudah, semuanya serba terburu-buru. Ada yang ketinggalan, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, Bapak Ibu pun juga sering kali mengalami itu. Itu kalau kita cuma tidur secara fisik kita mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau itu adalah problem rohani kita, terus bagaimana? Tuhan mengingatkan, sekarang keselamatan itu sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita dahulu mulai menjadi percaya. Ya, kalau dulu Bapak Ibu percayanya di usia misalkan 15 tahun. Hari ini Bapak Ibu rata-rata sudah 60 tahun lebih. 45 tahun berlalu. Waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, seringkali saya sampaikan waktu Tuhan itu ada 2. Tuhan datang yang kedua kali atau kita mati duluan. Kalau tiba-tiba kita mati duluan, kita tidak mempersiapkan yang terbaik, terus bagaimana? Kacau. Nah, Rasul Paulus mengingatkan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya, kalau Bapak Ibu nanti iseng-iseng menghitung penanggalan waktu, ya 1 hari Tuhan itu 1000 tahun manusia. Sekali lagi, 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Hari ini kita sudah masuk di dalam tahun 2026. Itu kalau kita dihitung dari tahun Masehinya Yesus lahir. Yesus lahir, tahun Masehi itu 0. Tapi kalau kita menghitung dari mulai awal penciptaan, mulai dari zaman Adam, sampai hari ini Bapak Ibu, kita sudah masuk dalam milenium 6. Jadi kalau kita hitung, tahun kita itu adalah sudah masuk ke dalam hari ke-7. Jadi kalau nanti Bapak Ibu iseng-iseng hitung itu, hari ini Bapak Ibu di tahun 2026, kalau saya pernah menghitung ya, meskipun tidak tepat, hari ini mungkin sudah jam 12 lebih 10 malam, masuk hari ke-7. Tuhan berkata, 6 hari lamanya aku bekerja, di hari yang ke-7 aku berhenti. Nah, Rasul Paulus memberikan sebuah tanda, hari sudah jauh malam. Jadi kalau secara ukuran waktu, kita ini sudah mulai mendekati subuh. Ya, subuh itu bisa jam 2, bisa jam 3. Jam 12 itu adalah tengah malam, tapi sudah menuju hari atau jam yang baru. Makanya kan hari terakhir kalau di Indonesia itu kan jam 00. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP, kemudian Anda membaca, ada orang WA Bapak Ibu jam 11 lebih 50. Kemudian Anda membukanya jam 12 lebih 5 menit. Tulisannya di situ apa? Yesterday. Bukan jamnya yang ditulis, tapi Bapak Ibu sudah membacanya yesterday. Kapan? Oh, kemarin, walaupun hanya beda 10 menit. Nah, waktu kita ini sudah sangat mendesak. Firman Tuhan dalam Injil Markus berkata, hari Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Di waktu subuh atau di tengah malam buta. Kalau di tengah malam buta ya kira-kira bisa jam 1, jam 12 lebih, setengah 2 itu di tengah malam buta. Nah, kalau kita memperhitungkan diagram waktu ini Bapak Ibu, saya berani pastikan Bapak itu, Ibu pasti bisa takut. Terutama yang hidupnya santai-santai, yang masa bodoh dengan perkara rohani. Loh, kami hamba-hamba Tuhan mau tidak mau Bapak Ibu, setiap hari itu harus belajar ini terus, setiap hari. Saya tadi barusan bilang sama Arif, sama Rosa, Kirbu Rif, persiapan khotbah. Besok
hari Minggu itu 3 hari lagi, khotbah meneh. Saya tadi bilang, ngomong ke khotbah terus lama-lama nih di otak itu judek, mumet, yang mau diomongkan tuh apa? Saya sampaikan, Arif semakin iya om. Tapi setiap hari kan harus mau nggak mau belajar. Setiap hari berdoa, Tuhan beri kami hikmat. Tuhan beri kami hikmat. Nah kalau kata-katanya Rasul Paulus dalam Roma pasal 13 ayat 11 dan 12 kemudian digandengkan dengan Injil Matius pasal 24. Apa yang ditulis oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu semuanya sudah lengkap. Israel sudah merdeka. Banjir, gempa bumi, gunung meletus sudah ada di mana-mana. Dari sejak kapan? Dari sejak tahun 2004. Itu yang paling ekstrim. Padahal di tahun 2000 itu adalah tahun akhir milenium. Makanya di tahun 2000 untuk masuk ke tahun 2001, zaman waktu itu semua bank tuh gunjang-ganjing. Takut kenapa? Itu masuk ke dalam milenium 21, abad 21. Nah kita kalau tidak peduli dengan apa yang Tuhan katakan, yang terjadi apa? Kita bisa ketinggalan kereta. Kalau ketinggalan kereta nanti nasibnya seperti orang kaya yang tidak bisa masuk surga. Orang kaya hanya butuh setetes air sampai nangis-nangis kepada Bapak Abraham. Kenapa? Dia menyesal seumur hidup. Dulu waktu dia hidup, waktu dia kaya, diingatkan melalui perkataan kitab para nabi, gak percaya. Kenapa? Mereka berpikir, oh uangku bisa menyelesaikan masalah. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, uang kita tidak dibawa mati. Loh sudah Anda yang paling kaya mau punya emas berapa ton, belum tentu Anda dibawahi 10 gram. Belum tentu. Sudah itu ditinggal semua. Untuk siapa? Untuk keluarga dan juga untuk keturunan. Kemarin hari Senin saya mengunjungi seorang ibu usianya 70 tahun. Suaminya sangat kaya, hobinya bedil, senapannya beberapa, mobil Range Rover, jeep untuk nerabas, untuk bedil itu ada beberapa. Nah yang saya tahu tadinya rumahnya itu hanya bagian depan, saya pikir paling ya besarnya cuma 1000 meter. Tapi kemarin hari Senin saya diajak masuk. Saya tanya, Bu, ruangan yang paling akhir itu mana? Oh itu sebelah situ. Loh ibu tinggalnya di mana? Oh di sebelahnya sana lagi. Ketika saya masuk, ini di tengah kota Semarang Bapak Ibu. Besarnya kira-kira 1,5 hektar. Blusuk, gedinya minta ampun. Nah sekarang ibu ini lagi pusing. Sepeda motornya banyak sekali, mobilnya ada beberapa, tinggalan barang-barangnya ada genset puluhan, ada mobil kuno, ada mobil ini dan lain sebagainya mau dijual, dia bingung. Saya cuma mikir, lah iya ya, sugih ngene cuma ngono tok, mangkrak. Meninggalnya baru 10 bulan yang lalu. Anak-anaknya di mana? Di luar kota semua. Tidak mau melanjutkan. Makanya kalau Salomo berkata, inilah kesia-siaan yang pahit. Kenapa? Tidak dibawa mati. Nah kita sebagai yang hidup hari ini diberi arahan oleh Tuhan, apa sikap kita? Persiapan kita ini apa? Nah kita akan eksposisi dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke 23. Rif centernya agak diperan kasih gitu, feedback.
Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tujuan, jangan menunda waktu lagi ketika peringatan itu sudah mulai berbunyi. Ya, saya beri gambar orang lagi berlari mengejar waktu. Ini larinya jelas tergopoh-gopoh, minta cepat. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Kita seringkali hanya mempersiapkan yang namanya uang, mempersiapkan yang namanya materi. Tapi mempersiapkan diri khusus untuk Tuhan, hampir tidak kita persiapkan secara baik. Nah, akan menjadi celaka sekali kalau alarm yang dari Tuhan itu tidak kita gubris. Nah, dalam ayat 22 dan 23 ini alarmnya Tuhan berkata demikian. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Banyak orang Bapak Ibu, bukan cuma 1-2 orang, banyak orang. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba Bapak Ibu renungkan ayat ini. Jadi ayat ini ditujukan untuk siapa? Untuk kita orang percaya. Orang-orang tertentu berpikir bahwa, kalau aku sudah bernubuat demi nama Tuhan, berarti beres. Tidak. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak beres bisa bernubuat. Aku sudah mengusir setan demi nama Tuhan. Itu kebanggaan. Apakah orang kalau mengusir setan pasti hidupnya beres? Tidak juga. Dan mengadakan banyak mujizat juga demi nama Tuhan. Apakah orang mengadakan mujizat pasti hidupnya beres? Belum tentu juga. Makanya Tuhan berkata, pada waktu itulah, kapan? Kalau sudah mati. Pada waktu itulah aku Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Jadi misalkan kita semua mati, saya mati. Saya kemudian berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengembalakan GBT, Kristus Alfa Omega Temanggung. Misalkan 35 tahun, aku sudah menjangkau jiwa dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong kepada saya gini, aku berterus terang kepadamu ya Rif, aku tidak pernah kenal kamu. Waduh. Langsung itu mungkin yang namanya jantung, yang namanya tubuh itu kayak dilolosi, mungkin langsung lempek-prek. Nah cobalah saudara gini aja, yang simpel aja. Anda merasa kenal dengan orang kaya di Temanggung atau di Paraan, merasa kenal. Kemudian Anda datang ke rumahnya, ketuk pintu, duk, 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 duk. Bukai sama satpam, anjingnya langsung gonggong, bung, bung, bung. Tuan rumah cuma tanya, sopo kuwi Pak? Mboten ngertosnya. Coba ditakoki sopo kuwi jenengane. Terus ditanya, Pak, Bapak siapa? Saya Arif, mau ketemu dengan siapa? Mau ketemu dengan Ibu. Bapak kenal sama Ibu? Kenal. Begitu ketemu dengan si Ibu tanya, Bapak siapa ya? Itu loh Bu yang biasa ketemu di gereja. Siapa ya? Saya enggak kenal tuh. Anda mungkin langsung dalam batin gini, modar aku. Kenapa enggak kenal kok? Tapi Anda merasanya kenal. Sama hari-hari ini banyak sekali orang berkata, aku kenal Tuhan. Aku memuji Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, sudah melayani, masih dicapnya kamu sekalian pembuat kejahatan.
Nah, nanti saya terangkan kenapa itu. Nah, bicara tentang alarm, apa sih itu alarm? Alarm itu sinyal. Bunyi untuk memberi peringatan, untuk mengingatkan atau memberikan tanda bahaya untuk sesuatu yang urgent atau sesuatu yang rusak. Itu alarm. Anda butuh bangun pagi, Anda butuh alarm. Itu urgent. Tapi kalau mobilmu rusak, mobil-mobil canggih, misalkan contoh yang gampang tuh Innova. Innova diesel begitu. Full injectionnya itu mulai bermasalah. Langsung itu ada warna tanda kuning yang gambarnya tuh filter solar langsung nyala, langsung keding. Tip, 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 tip. Anda mau nggak mau mesti berhenti. Kalau itu dibablaskan gimana? Mobilmu pasti macet. Demikian juga kalau sistem yang namanya sistem turbo, saya pernah kotak-katik itu. Saya beri tambahan alat namanya, apa itu ya? Saya lupa namanya, throttle control. Saya tingkatkan sampai sedemikian rupa. Waktu kecepatan di bawah 100, di gas itu memang responsifnya luar biasa. Banter. Tapi begitu dalam jarak jangka panjang, tiba-tiba throttle itu gini. Mobil langsung berhenti. Itu tanpa peringatan sudah. Kenapa? Over kapasitas. Nah, sama dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Kita over kapasitas, kita merasa bahwa ini sudah beres. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan hal yang pertama, mengapa alarm itu kok dibunyikan oleh Tuhan? Kenapa alarm itu sudah berbunyi? Yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa pada waktu engkau hidup, ada yang namanya penyesatan. Tuhan berkata apa? Waspada terhadap sesuatu yang memikat hatimu. Yang memikat itu biasanya apa? Nah, ini saya tuliskan. Dalam hal ini Tuhan mengingatkan bahwa di akhir zaman ada penyusup yang memakai cap rohani dan mereka menawarkan sesuatu yang memikat hati dengan perkataan mereka yang manis, kata-katanya memikat, halus, tetapi ternyata menghancurkan. Apa yang diingatkan oleh Tuhan? Roh penyesat. Ayatnya dalam ayat 15 berkata demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, di gereja akhir zaman itu nanti akan muncul yang namanya dalam tanda kutip nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu itu adalah sekelompok orang-orang yang rohani. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, Pak kira-kira kalau di gereja kita ada enggak? Ya saya bicara, ya pasti ada. Nah tanda nabi palsu itu yang gimana? Atau orang-orang rohani yang palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Mereka biasanya kata-katanya itu manis. Kenapa mereka tidak langsung saja berwajah seperti serigala? Karena kalau mereka berwajah seperti serigala, Anda didekati sudah takut. Makanya mereka berlagaknya apa? So sweet. Ketemu gimana? Shalom. Raine di api-api. Kalau merasa dekat ya biasanya shalom, peluk. Misalkan. Terus mulai memberi kata-kata yang sifatnya gombal. Wah, ayu ya wis tua tapi kok glowing. Anda wanita-wanita dibegitukan kelepek-kelepek. Ujung-ujungnya apa? Grogoti. Itu secara sisi dari kita ini loh, teman seiman. Terus kalau yang misalkan di dalam gerejanya itu sendiri bagaimana? Yang ditawarkan adalah berita-berita dalam tanda kutip yang palsu. Apa itu? Diberi berita,
Kalau Anda menyumbang banyak, Anda diberkati Tuhan. Kalau Anda memberikan yang terbaik, anak cucumu bla bla bla, pokoknya yang enak-enak didengar. Tapi Tuhan berkata apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Loh, orang bisa saja ini memakai casing apapun. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau kita ini apa adanya, kalau orang Jawa bilang itu bloko suto, kita benar-benar tulus apa adanya, orang tidak senang dengan kita. Jadi kesimpulannya apa? Memang manusia itu suka ditipu. Dengan yang manis-manis, dengan sesuatu yang rasanya itu sangat enak didengar, nguwongke gitu, Anda pasti senang. Tapi itu menjadikan sebuah hal yang namanya apa? Kesesatan, dan Tuhan berkata apa? Waspadalah. Waspadalah itu artinya apa? Warning. Ada peringatan, ini loh di akhir zaman. Kalau kamu nggak benar-benar waspada, kamu nggak benar berhati-hati, kamu tuh bisa katut. Kalau kamu sudah katut, tidak ada obatnya. Makanya Bapak Ibu jangan heran, kalau hari-hari ini maaf, ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan terkenal itu tumbang. Kenapa tumbang? Ya mereka tidak memberikan cerita yang benar tentang anak Allah. Kalau Bapak Ibu pelajari secara baik ini loh Alkitab kita, yang diceritakan itu cuma apa sih? Kesusahan, penderitaan, cari Tuhan, dan sejenisnya. Cuma itu tok. Tuhan tuh tidak pernah ngomong bicara tentang hidupmu diberkati, hidupmu diberkati, hidupmu diberkati. Ada, tapi itu cuma upah, bukan menjadi sebuah tujuan. Tapi hari ini dimanapun tempat, gereja yang paling laris adalah gereja yang bagaimana? Gereja yang enak didengar. Tapi berita-berita model begini, berulang kali saya sampaikan, nggak laku. Kenapa nggak laku? Orang tidak terlalu berminat. Orang hari ini cuma butuh duit. Loh ini jelas. Nah kalau kita seandainya tidak sampai waspada, firman Tuhan dalam surat Ibrani berkata apa? Kamu bisa terbawa arus. Kalau kita sudah terbawa arus, untuk geret lagi, untuk nanting lagi itu setengah mati. Nah hari ini ada beberapa gereja yang di Indonesia sangat maju. Sangat maju. Dan adanya di mana? Di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Medan. Gereja-gereja ini kiblatnya kemana? Kepada satu gereja yang di luar negeri. Yang berasal dulu itu dari Sydney, Australia, kemudian pindah ke New York. Dan orang ini memang pinternya luar biasa. Di tahun 80-an, orang belum pernah berpikir seperti gereja hari ini. Orang ini sudah mikir itu. Nah kiblat itu sekarang dipakai. Ibadahnya berapa lama? 1 jam. Yang mereka tekankan apa? Ibadah yang penting enjoy. Ibadah yang penting senang. Ibadah yang penting sukacita. Firman Tuhan 10%. Tuhan berkata apa? Waspadalah. Orang itu akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sambutannya, wah Anda tak jamin. Sungkannya pasti minta ampun. Begitu Anda datang ke gereja itu langsung, shalom. Ibu dari mana? Boleh nggak saya catat nomor teleponnya? Ayo masuk, duduk. Ada kopi, ada roti, ada snack. Semuanya, wah enak banget. Orang meninggalkan itu sudah sungkan. Nanti begitu Anda sudah datang, besoknya dikunjungi langsung. Tapi ujung-ujungnya kebenaran Allah hampir tidak tersampaikan. Jadi ini bahaya. Kenapa alarm itu dibunyikan oleh Tuhan? Waspada.
terhadap sesuatu yang memikat hatimu. Nah, peringatan Tuhan yang kedua, kenapa kok alarm itu berbunyi? Karena ada banyak sekali jemaat yang tidak menghasilkan buah. Firman-Nya berkata demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan yang pertama dalam ayat 17 dan ayat 18 memberikan kategori. Kategorinya adalah pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Kemudian memberikan penekanan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau pohonmu baik, pasti buahnya baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Itu tidak mungkin. Nah, tapi yang terakhir dalam ayat 19 ini yang perlu kita perhatikan. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Nah, saya tanya pada Bapak Ibu pohon yang baik enggak? Halo? Kan pohon yang baik pasti. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang. Nah, sekarang kategori ketidakbaikan itu seperti yang bagaimana? Sehingga kok Tuhan itu sampai memperkatakan ini. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan tadi ya dalam sesuatu yang memikat. Di dalam Amsal pasal 27. Kembalikan. Ya, Amsal 27 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ayat sebelumnya berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Yang tadi saya sampaikan, kita ini kan dituntut oleh Tuhan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ternyata kadang-kadang kita tidak menjadi baik. Kenapa? Ini ayat yang Amsal 27 ayat 6. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Loh, kita kan harusnya memberikan hasil terbaik apa? Damai. Tapi lihat, kita sebagai pohon yang baik, Tuhan jelas menuntut satu hal, menghasilkan buah yang baik, tapi hasil yang kita berikan tidak baik. Terus bagaimana? Ini yang namanya konflik dalam gereja. Makanya seorang sahabat yang benar berani negur. Sahabat yang benar berani berkata itu keras. Nah, kita punya teman, kita mungkin menyebut itu sahabat, tapi negur kita enggak pernah. Itu bukan sahabat. Ini masuk adalah kategori ayat Amsal 27 ayat 6. Tadi yang sebelumnya adalah Amsal 16 ayat 28, sorry yang bagian bawah itu. Amsal 16 ayat 28, Jos tolong digantikan Jos. Yang bagian bawah. Amsal 16 ayat 28. Iya. Jadi kalau kita ini terlalu banyak basa-basi, kelihatannya baik di hadapan Tuhan, kita itu tidak menghasilkan buah yang baik.
Nah, kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, akhirnya gimana? Hidup bermasalah. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau yang disebut menghasilkan buah yang baik itu yang bagaimana? Buah yang baik di hadapan Tuhan adalah pertobatan, kasih, kekudusan, kerendahan hati, taat. Makanya kenapa Tuhan tadi mengatakan dalam ayat 22, ada orang yang berseru kepada nama Tuhan, sudah ngusir setan, sudah bernubuat, sudah memberikan tanda mujizat. Tapi kenapa Tuhan tidak kenal dirinya? Orang itu tidak bertobat, orang itu tidak punya kasih, orang itu hidupnya tidak kudus, orang itu tidak punya kerendahan hati, orang itu tidak punya yang namanya ketaatan. Loh, Anda boleh pelayanan kemana-mana, tapi selama Anda tidak taat kepada yang namanya otoritas, dalam hal ini gereja, jangan harap engkau dikenal oleh Tuhan. Loh, kalau Anda kepengen belajar itu dalam surat Korintus, Rasul Paulus itu rasul yang hebat. Rasul Paulus itu mujizatnya luar biasa. Rasul-rasul yang lain kalah. Tetapi setiap selesai Rasul Paulus pelayanan dimanapun tempat, dia selalu kembali ke base camp. Di mana itu? Yerusalem. Rasul Paulus itu selalu menceritakan hasil dari semua pelayanannya kepada soko guru jemaat. Ada Petrus, ada Yakobus, cerita baik-baik. Loh, dulu soko guru jemaat ini dengan Rasul Paulus enggak respect. Ditolak selama 14 tahun, tapi Rasul Paulus tetap saja tunduk. Makanya Rasul Paulus menjadi orang yang hebat. Jadi kalau konsep kita ternyata sebuah pelayanan, sebuah hal kita dikenal Tuhan itu karena khotbah, karena bernubuat, melayani, itu bukan standar. Kenapa? Ada banyak orang yang hatinya palsu bisa melakukan itu semuanya. Nah, kalau sampai seandainya kita sebagai anak Tuhan tidak memberikan hasil buah yang maksimal di hadapan Tuhan, terus gimana? Saya berani pastikan, hidup kita di dunia itu pasti akan mengalami banyak kesulitan. Kesulitannya apa ya? Masing-masing. Apa kelemahan hidupmu itu yang akan menjadi kesulitan hidupmu. Nah, kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 8. Agak dibesarkan, oke. Ya, Yohanes 15, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 8. Kalau kita menghasilkan buah, Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan itu menuntut yang namanya buah. Ketika kita berbuah, yang terjadi apa? Allah Bapa di surga dipermuliakan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, kita bukan mempermuliakan Tuhan tetapi mempermalukan Tuhan. Kita menghasilkan buah, Bapa di surga dipermuliakan, kemudian Tuhan berkata, jikalau demikian, kamu adalah murid-muridku. Jelas urutannya. Nah, nanti sesudah kita ini berbuah, kita mempermuliakan Bapa di surga, ayat 7 memberikan jawaban. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Sekarang pertanyaannya, kenapa kamu enggak terima apapun? Jawabannya simpel. Kamu tidak berbuah. Kamu bermasalah. Kamu ini punya problem. Just tolong yang poin 2, just gambar ke poin 2. Nah, tolong dibesarkan. Ini loh Bapak Ibu yang sedang saya maksudkan. Dulu hidup kita itu di tanah kering. Ya, tanahnya gersang, kerontang begitu. Kemudian kita mengusahakan dengan apa? Pupuk, dengan tanaman, dengan macam-macam. Hasilnya adalah yang hijau. Tuhan tuh kepingin sekali hidup kita tuh seperti itu.
Nah, jadi artinya kita berbicara tentang buah yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 7 itu artinya apa? Karakter yang memberikan hasil. Kalau saya berani berkata demikian, kenapa? Saya pernah hidup dalam waktu yang dulu kering. Kemudian saya mulai dipanggil Tuhan. Sempat ngalami beberapa waktu sulit. Berapa lama? Kurang lebih mungkin 1 tahun. Kenapa? Ternyata ada banyak yang tidak beres dari saya. 1, ngamuan. Oh, dulu saya ini tukang ngamuk Bapak Ibu. Dan ngamuknya saya tuh mahal. Kalau Bapak Ibu mungkin di rumah saya tahu ada misalkan meja dari kaca misalkan seperti ini. Ya, paling lama 2 bulan lah. Mesti pecah. Kenapa? Kalau jengkel atau juotos, marem memang. Tangan luka. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tangan saya ini ada banyak sayatan. Kenapa? Dulu ngamuan. Tembok jotos, pernah retak ini. Yang seperti ini seorang yang dipanggil Tuhan. Tuhan kepingin saya harus melayani. Jadi selama itu saya tidak berubah, wah terus hajaran demi hajaran. Terus apa lagi? Saya dulu punya utang. Utang saya nggak terlalu besar. Berkisar hari itu sekitar 400.000. Dan saya tahu saya belum bayar utang itu. Ketika saya bertobat, saya diingatkan oleh Tuhan. Nah, yang saya punya itu apa? Saya pernah ngambil tape deck, tape recorder begitu, mereknya Teknik, ada 2 unit. Harga waktu itu 2 unit itu sekitar 500.000. Saya sudah titip kurang lebih 100.000, kemudian barang itu saya bawa. Nah, ketika barang itu saya bawa, kemudian saya beli barang yang lain tanpa sengaja, nota utang saya itu terbawa. Dan otomatis lunas. Tapi saya belum bayar. Itu mungkin peristiwanya ada 4-5 tahun. Kejadiannya itu sekitar tahun 95 atau 96. Saya ingat itu tahun 2000 sekian, 2000 lah. Saya terus diingatkan oleh Tuhan, diingatkan. Dengan perasaan malu, dengan perasaan tidak karu-karuan, saya harus ketemu dengan orang itu. Tak samperi. Saya langsung ketemu, saya bilang, "Kah, Rif, suwir atau ketok?" Orang itu bilang begitu pada saya. "Iya kah." "Piye kabari?" "Baik kah." "Kowe meh apa mrene?" Ya cukup akrab dengan saya. Pertama kok saya meminta maaf. "Jaluk maaf apa?" "Iya nih kok, saya masih punya utang sama engkau." "Lu utang apa?" "Tape kok 2 unit." "Kapan?" "Wis suwi ora kelingan aku." Saya jelaskan peristiwanya. Saya dulu ambil 2, tapi nota bayarnya terbawa karena saya bayar yang lain. Orang itu cuma ngomong begini kepada saya. Wis usah dipikir. Ban-ban kamsia, kue gelem teko rene, gelem ngaku. Utangmu lunas. Itu saya pernah ngalami itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya hidup kita ini penuh dengan utang. Kemudian status kita ngomong, aku hamba Tuhan. Saya mau tanya, yang Anda injili, yang Anda doakan percaya? Mereka mau bertobat? Mau. Lo ngaku-ngaku boleh. Tapi kalau hidupmu clear di hadapan Tuhan, engkau bertobat, engkau menjaga yang namanya kekudusan, disitulah nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah coba kalau saya ngamuan begitu, mempertobatkan orang cuma mencibir. Kalau saya tukang main kartu, keplek,
Mau mempertobatkan orang? Tidak mungkin. Dan maaf loh Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan sampai hari ini tuh masih mainan yang namanya forex, ada yang namanya mainan apalah yang waktu itu boom, banyak sekali yang kena. Loh saya ditawari, ayo Pak Arif ikut, jadi downline saya. Nanti tak ajari caranya. Duit 100.000 bisa dapat 50.000, menggiurkan banget. Saya cuma jawab kepada teman-teman saya itu, jawabannya apa? Itu masa lalu, saya sudah nggak mau ikut-ikutan. Ada nggak hamba Tuhan yang sampai hari ini mabuk? Ada nggak? Ada, banyak. Saya pun juga ditawari. Jemaat-jemaat yang kenal sama hamba Tuhan itu dan kenal saya, dia bilang, Rif, si A saja minum nggak apa-apa, kenapa kamu nggak mau? Tak jawab, ya dia, saya. Dulu saya sudah pernah seperti itu, saya sekarang nggak mau ngulang. Nah kalau saya sampai masih melakukan hal yang seperti ini, kemudian suatu hari nanti saya mati, Tuhan hanya jawab, aku tidak kenal kamu. Nah kalau gitu ya percuma pelayanan, pisah dengan anak, pisah dengan istri, menghilangkan segala sesuatu kesukaan dunia, ngerti-ngerti Tuhan cuma ngomong aku nggak kenal kamu. Wah ini paling bahaya. Kenapa? Tidak menghasilkan buah. Dan yang terakhir, mengapa alarm itu berbunyi? Nah ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Dan kita bersama-sama belajar untuk memperbaiki. Yang terakhir, yang ketiga, konsep kita ikut Tuhan keliru. Sampai hari ini masih banyak orang yang memiliki konsep yang keliru dalam mengikut Tuhan. Mereka berpikir dengan adanya banyak karunia, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ternyata salah, karena yang Tuhan inginkan adalah melakukan kehendak Bapanya. Kita lihat ayatnya, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Yuk yang kuning kita baca bersama-sama. 2, 3. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah ini Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Loh Pak, melakukan kehendak Bapa yang di surga itu yang bagaimana? Hari Minggu kemarin sudah dijelaskan. Berbelas kasihan, tidak egois. Orang kaya yang tidak disebutkan namanya itu egois, tidak berbelas kasihan. Termasuk imam dan juga Lewi di dalam cerita orang Samaria yang baik hati. Ada orang dirampok, ada orang terluka parah, cuma lewat tok. Orang Samaria itu melakukan apa? Ngobati, mempedulikan, punya rasa yang namanya peduli. Dia mengeluarkan uang untuk siapa? Untuk orang yang tidak dikenal. Ketika sudah ditinggal di sebuah penginapan, dia masih berkata kalau nanti duitnya kurang, aku datang ke sini tak tambahi. Itu yang namanya melakukan kehendak Bapa. Terus yang paling istimewa itu apa? Kalau kita ini bisa ngampuni. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita ini egois, kita tidak berbelas kasihan kepada sesama. Kita memberikan korban tetapi menuntut pujian. Kita tidak bisa mengampuni. Loh meskipun Bapak Ibu pelayanan kita ini hebat. Saudara mungkin megang orang disentuh, saudara langsung sembuh gitu. Itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka.
Pada waktu itu Tuhan baru ngomong, aku tidak kenal kamu. Sekarang yang perlu Bapak Ibu pertanyakan tuh begini, kenapa Tuhan tidak ngomong sekarang? Ya kan, ayat 23 kita rubah itu aja. Kenapa Tuhan tidak berterus terang sekarang? Karena kalau Tuhan berterus terang sekarang ya kita mati, itu jawabannya. Makanya melalui firman Tuhan, kenapa saya memberikan alarm itu sudah berbunyi. Tuhan itu sudah memberikan alarm itu sejak lama. Tet, 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 tet. Tetapi pertanyaannya, apakah orang datang kepada Tuhan bertobat? Kan tidak. Makanya saya kadang-kadang sebagai gembala itu cukup sedih kalau melihat si A konflik sama si B konflik sama si C sama si D. Kalau ditanya urusannya apa coba? Gak ada urusannya. Itu semuanya hanya perasaan hati. Orang zaman sekarang bilang cuma apa? Baper, terbawa perasaan. Lah kalau seandainya saya sebagai gembala modelnya baper begitu, ya saya sudah mati muda. Kenapa? Wong siji ngurusi wong 200, ya nggak mungkin kuat. Anda mungkin cuma urusannya satu dengan satu. Tapi coba Anda kadang-kadang berpikir, pada waktu seperti itu Anda mempermuliakan Tuhan enggak? Harapan saya malam hari ini Bapak Ibu, yuk kita respon alarmnya Tuhan. Alarm itu sudah amat sangat lama bunyi. Kita beberapa waktu itu diajar, jangan sampai membuat Tuhan murka. Jangan sampai kita mencelakakan diri sendiri. Kita harus cepat bertobat mumpung masih bernafas. Dan malam hari ini kita diingatkan, alarm Tuhan berbunyi. Kalau kita lambat merespon itu, sewaktu-waktu tiba-tiba kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Kenapa Tuhan bisa ngomong sama saudara? Aku tidak mengenal kamu. Hai kamu, pabriknya kejahatan. Ya, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semakin peduli satu dengan yang lain, semakin cinta, semakin mengasihi, secara khusus mengasihi Tuhan. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Meskipun situasi dunia
hari ini tidak memberikan dukungan yang baik untuk kerohanian kita. Tetapi tetaplah percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap sama di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan adalah Allah yang setia di dalam setiap rencananya. Dan yakini hidupmu yang sudah ada dalam mengikut Tuhan, itu ada dalam genggaman tangan kasih-Nya. Sehingga kalau sampai sore malam hari ini, engkau tetap ada, itu karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu karena anugerah-Nya. Sepatutnya kita memuji menyembah Tuhan. Sepatutnya kita memberikan hasil yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan adalah pengharapan kita satu-satunya. Tuhan mengajarkan tentang ketaatan. Meskipun Tuhan dihina, Dia tetap taat. Meskipun Tuhan dicerca, Dia tetap tunduk kepada otoritas. Dia tidak pernah membalas meskipun orang mencaci maki Dia. Tetapi Dia menyerahkan semuanya itu kepada Bapa-Nya yang di surga, Hakim yang adil. Dan yakini ketika kita menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan melepaskan kau dari segala beban. Jangan pernah terusik. Jangan pernah marah kepada orang-orang yang berbuat jahat. Yakin di dalam setiap perkataan firman, Dia adalah pembela. Firman Tuhan jelas berkata, ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam. Tetapi Dia menyerahkan kepada Bapa-Nya, Hakim yang adil. Setiap proses itu ada makna, ada hikmat. Ketika kita melakukannya dengan taat, dengan benar, disitulah nanti kita akan bisa melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Mari kembali kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shinayala marasyalamu. Tangan kasih-Mu Tuhan. Shinayala marasyalamu. Shikaramaya lana yala mala 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 malamu. Shikana yala mara mara siala mala malamu. Shikana yala mara mara so. Tangan kasih-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu mengalir atas kami. Shinayalamu. Shinayala ramala rasu. Shinayala malamu. Terima kasih Tuhan. Shikara pala 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 pala. Shikara papa 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 papa. Shikara papa 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 papa. Shikara papa 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 papa. Terima kasih. Shikaramaya lama 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 lama. Shikaramaya la rasul. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami terus diingatkan, bukan karena kekuatan kami ketika kami melayani Tuhan, bukan sebuah kebanggaan kalau kami bisa bekerja di ladang Tuhan, tetapi yang Tuhan mau di saat malam hari ini kami mendengar suara firman Tuhan, yaitu buah pertobatan, ketaatan, kesetiaan, takut kepada Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami meninggalkan akan keegoisan hidup kami. Kami memperhatikan satu dengan yang lain. Dan secara khusus ketika kami mau mengampuni, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti batin kami. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kami memiliki hasil yang terbaik. Kami dipulihkan, kami dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mereka mendapatkan satu kesempatan yang indah
untuk mendengar sabda Tuhan yang baik bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir malam hari ini. Mereka yang sakit, mereka yang berhalangan. Dan kami terus berdoa Tuhan membawa akan saudara kami, Tuhan Kevin. Kami boleh melihat dia semakin dipulihkan oleh Tuhan. Itu semuanya karena anugerah. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Engkau menyempurnakan bagian kepalanya yang masih mengalami gangguan. Tuhan menolong, memberkati, memulihkan, dan Kevin boleh kembali beraktivitas seperti dahulu sedia kala. Berdoa juga Tuhan untuk saudara kami Dennis, yang hari-hari ini Tuhan harus melalui banyak proses. Kiranya Engkau juga menolong, memulihkan jiwanya. Kami percaya Tuhan setiap proses, ketika proses itu diikuti dengan baik, Tuhan Kau yang akan menyatakan berkat-berkat yang ajaib juga. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Rinus di masa lanjut usia, kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Wa, orang tua daripada Ibu Oni, yang juga mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau menjamah dari tempat yang maha tinggi. Engkau memulihkan Tuhan tubuh jasmaninya, diberi kembali kekuatan dan kesehatan, Amin. sehingga dia pun boleh datang kembali untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini yang mempunyai masalah apapun yang menjadi masalah Tuhan. Kami mau tetap menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan, sehingga keluarga-keluarga di tempat ini semuanya dipulihkan. Amin. Dipulihkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya pengharapan hidup kami. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Indarto di masa lanjut usia, supaya Engkau juga memberkati tubuh jasmaninya, memberkati bagian matanya, supaya Engkau juga memulihkan dengan keheranan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami. Dan kami menyerahkan Tuhan akan gereja-Mu di tempat ini dengan sepenuhnya, supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengelola, bahkan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan daripada gereja di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru, supaya Engkau mengirimkannya, dan kami sebagai pengelola gereja-Mu, kami siap mengelola dengan baik, dengan benar, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya. Sekarang kami hendak berpisah, kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin.